Hingga saat ini pemerintah Israel belum membuka bukti-bukti yang melandasi penetapan 6 LSM Palestina sebagai kelompok teroris, kecuali tuduhan menggalang dana untuk kelompok militan. In a tight spot. They don't know whether to label groups as terrorist organizations if they do perpetrate violence against unarmed civilian communities. But the reality is so many terrorist groups around the world actually engage in a lot of provision of social services. They run schools, clinics, charities. Keenam LSM Palestina ini dicurigai bagian dari Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang terlibat pembajakan pesawat pada tahun 1970-an serta serangan ke perwakilan diplomatik Israel di luar negeri dan juga masuk daftar teroris di Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa. If one or two of them are members of the PFLP, that means that is therefore a terrorist organization. I mean, I think that sounds like that's the argument they're trying to make, but that's obviously quite a stretch. Saat ini para pengurus mulai merasakan dampak penetapan status teroris. Peralatan komunikasi digital mereka dilaporkan menjadi sasaran pengintaian intelijen menggunakan perangkat lunak Pegasus. Penetapan status teroris praktis memutus jalur komunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai teroris. Banyak negara menggunakannya. Tiongkok misalnya menggunakannya untuk mendiskreditkan aspirasi minoritas Muslim Uighur di Xinjiang. Dan status teroris juga dikenakan terhadap berbagai kelompok pemberontak di berbagai negara. Seperti halnya penetapan TPNBOPM di Papua sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia akhir April lalu. Berbeda dengan Palestina, dengan Israel, di mana memang masih ada yang menduduki sama yang diduduki. Papua itu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di PBB agenda kemerdekaannya sudah tidak ada. Ada suara Vanuatu, ya satu suara dan itu kita hormati. Tetapi semua dokumen internasional menunjukkan sudah selesai di level internasional. Semua negara mengakui hal itu. Masalah utamanya sekarang bukan masalah independence kalau di Papua. Adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Oke, yuk kita bicara apa sih indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Kaburnya definisi terorisme secara umum juga mempersulit penetapan status teroris bagi sebuah kelompok. There is not a universally defined definition for terrorism. It's that old phrase that one person's freedom fighter is another person's terrorist. Those are probably not terrorist organizations, but if you have a sub-state actor like Jemaah Islamiyah or JAD in Indonesia that is largely trying to terrorize a civilian population through acts of violence, they are not legitimate freedom fighters. Di Amerika Serikat sendiri sedang terjadi polemik soal rencana pemerintahan Joe Biden mencabut status teroris bagi kelompok pasukan revolusioner Kolombia atau FARC, terutama sayap FARC yang telah menjalin perjanjian damai dengan pemerintah Kolombia. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.